Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Aryani. Saya dosen di ITKes Bali jurusan Kebidanan. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang PDD UKT PT bidang pengajaran RPS Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah asuhan kebidanan nifas dan menyusui pada program studi sarjana kebidanan. Kode mata kuliah C4BD7424 dengan jumlah SKS 3 SKS, 2T, 1P. Mata kuliah prasyarat yaitu fisiologis kehamilan, persalinan, dan nifas, dan mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Adapun dosen pengampunya ada 3 orang. Yang pertama Niwayan Mani Parwati, kemudian saya sendiri, dan Niwayan Sri Rahayuni. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberi kesempatan mahasiswa untuk mengaplikasikan dan melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan di dalam individu, keluarga, maupun masyarakat yang didasari konsep-konsep sikap dan keterampilan. CPMK yang pertama yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, CPMK yang kedua mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktek kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. CPMK yang ketiga yaitu mampu menguasai konsep teoritis ekologi manusia secara umum dan konsep teoritis psikologi perkembangan dan ilmu perilaku secara mendalam terkait asuhan kebidanan sepanjang siklus reproduksi perempuan dan proses adaptasi menjadi orang tua. CPMK yang keempat mampu menguasai konsep teoritis keterampilan dasar praktek kebidanan secara mendalam. CPMK yang kelima mampu menguasai konsep umum patofisiologi yang terkait dengan asuhan kebidanan. CPMK yang ke-6 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sub CPMK yang pertama mampu menganalisis adaptasi fisiologis nifas, mampu menganalisis adaptasi ibu dan proses menyusui, mampu mendiagnosis gangguan menyusui, mampu mengaplikasikan konsep asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui, mampu mempraktekkan asuhan postnatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks, mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan pada puerperium abnormal dan kondisi khusus, mampu menerapkan pendokumentasian asuhan masa nifas dan menyusui, dan keterampilan melakukan pencatatan. Adapun bentuk dan metode pembelajaran. Bentuk pembelajaran yaitu kuliah, responsi, seminar, dan praktek. Metode pembelajaran, diskusi kelompok, praktikum, SGD, dan tutorial. Penugasan yaitu penugasan seminar asuhan kebidanan nifas dan menyusui, praktek laboratorium, simulasi, dan ujian praktek. Media pembelajaran LMS ITKes Bali, YouTube, LCD, dan laptop. Adapun deskripsi tugas, yaitu tugas yang pertama membuat makalah adaptasi fisiologi nifas, tugas yang kedua menggambar macam-macam posisi menyusui, tugas yang ketiga membuat makalah gangguan dalam menyusui, tugas keempat membuat pendokumentasian askeb nifas dalam metode SWOT. Evaluasi pembelajaran yang pertama formative assessment, tugas 25% dan soft skill 20%. Summative assessment, quiz 5%, evaluasi tengah semester 20%, evaluasi akhir semester 20%, seminar atau presentasi 10%. Berikut ini video pembelajaran asuhan kebidanan nifas dan menyusui, yaitu gangguan menyusui pada ibu nifas. Perkenalkan, nama Ibu Nikomang Sri Aryani. Ibu yang akan mengajar mata kuliah asuhan kebidanan
prematur itu usia kandungannya belum cukup bulan. Ikterus itu kuning, kemudian bibir sumbing, bayi kembar, bayinya sakit, kemudian ada bayi dengan lidahnya pendek, kemudian bayi memerlukan perawatan khusus. Jadi pada konsep diri ibu itu tergantung dengan kesehatan bayi. Pengenalan gangguan proses menyusui pada ibu. Yang pertama, keluhannya misalnya kelainan puting susu atau puting susunya datar atau terbenam. Jadi ini terbenam atau masuk ke dalam, ini datar. Normal itu putingnya harus menonjol. Jadi itu yang gampang bayi untuk menyusui. Jadi kalau ada yang puting susunya datar atau terbenam, itu kita yang pertama lakukan menarik puting susu dengan jari tangan sampai menonjol. Jadi mulai usia kehamilan 7 bulan itu sudah mulai ditarik-tarik biar keluar putingnya. Kemudian memiliki kemampuan untuk menyusui, jadi harus semangat ibunya. Memijat areola ketika mandi selama 2 menit. Areola itu yang hitam-hitam ini ya. Jadi itu dipijat saat mandi. Kemudian menggunakan bantuan atau pompa payudara. Jadi dipompa pakai wadah baru dikasihkan ke bayi. Ini ada beberapa alat yang digunakan untuk membantu menyusui dengan payudara yang putingnya datar. Jadi ada nipple sheath. Jadi memang ada puting palsu ya, itu tinggal ditempelkan, dikasih ke bayi. Jadi itu yang dihisap. Jadi ASI akan keluar. Karena dengan hisapan itu ASI akan keluar. Bisa juga dengan menggunakan spet. Jadi jarum suntik, jarumnya itu dilepasin. Jadi bentuknya seperti ini, itu dipasang, baru ditarik. Ditarik, itu putingnya akan mau keluar. Kemudian ada pompa payudara untuk memompa ASI-nya. Kemudian memijat areola, itu namanya Tessie Hoffman. Jadi itu ditarik berlawanan arah. Baik, lanjut. Puting susu nyeri atau lecet. Nah, jika ibu mengalami puting susunya nyeri atau lecet, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengolesi puting dengan ASI sebelum dan sesudah menyusui. Yang kedua, menggunakan BH yang tidak terlalu ketat. Yang ketiga, tidak membersihkan puting susu dan daerah areola dengan sabun atau alkohol. Yang keempat, menyusui dengan posisi yang bervariasi. Jadi jangan misalnya payudara yang kiri terus payudara kiri, harus selang-seling. Mulai menyusukan dari puting yang sehat. Jadi misalnya kalau kiri lecet, mulai yang pertama disusui dengan payudara yang kanan. Melepaskan hisapan setelah selesai menyusui dengan benar. Jadi jangan ditarik. Kalau bayinya masih menghisap dengan kuat, kalau ditarik itu bisa lecet. Kemudian menyusui lebih sering. Jadi menyusui bayi itu sesering mungkin. Kemudian keluhan yang ketiga itu ada payudara bengkak. Jadi solusinya kalau payudara bengkak itu tetap menyusui bayinya. Kemudian setiap menyusui payudara harus sampai kosong. Jadi biar kempes. Menggunakan BH yang dapat menopang dengan nyaman, jadi bukan yang terlalu dekat. Kemudian frekuensi pengeluaran harus lebih sering atau dipompa ya, murah ASI. Melakukan breast care itu perawatan payudara, jadi dikompres.
tadi merah itu menjadi nanah. Jadi ASI yang di dalam membeku, kesumbat, nggak dikeluarin, itu jadi nanah, diakses. Nah, menyusui dihentikan pada payudara yang sakit, payudara sehat yang diteruskan. Jadi kalau sudah akses itu nggak boleh disusui ya, karena udah ada nanah. Jadi bayi nggak boleh minum ASI yang sudah bercampur dengan nanah. Jadi berbeda ya, kalau payudara buka atau mastitis itu harus disusui. Tapi kalau sudah akses itu nggak boleh disusui. Kemudian ibu harus cukup istirahat, pemberian antibiotik. Ini juga aksesnya harus diberikan antibiotik. Kemudian merujuk ibu untuk dilakukan insisi dan drainase pus. Jadi kalau dia pasiennya periksa ke bidan itu dirujuk ke puskesmas atau ke SPOG karena sudah ke akses. Jadi bidan nggak boleh, karena harus ditorek, diinsisi. Jadi pakai pisau bedah di tempat yang ada nanah itu dirobek dan dikeluarkan nanah. Jadi nggak boleh bidan. Jadi harus di rumah sakit atau puskesmas yang memiliki peralatan yang lengkap. Ya, jadi harus dirujuk. Lanjut. Pengelolaan gangguan proses menyusui pada bayi. Nah, jadi ada keluhan pada bayi ya, yang tadi kan keluhan pada ibu. Yang pertama, bayi sering menangis. Nah, mencari penyebab bayi menangis, kenapa dia lapar atau perutnya kembung atau karena badannya basah, bayinya basah, PAK, buang air kencing. Kemudian yang kedua, hindari membiarkan bayi menangis terlalu lama atau lelah. Jadi menyusu tidak sempurna kalau bayinya menangis terlalu lama. Hindari kecemasan pada ibu. Jadi produksi ASI akan terganggu jika ibunya cemas. Jadi psikologis yang mempengaruhi ASI juga. Kemudian ada bayi berbingung puting. Jadi pada saat lahir itu udah terlanjur dikasih botol, pas dikasih payudara dia bingung cara nyedornya gimana. Itu bayi bingung puting namanya. Usahakan tidak mengenalkan DOT pada usia dini. Jadi sebisa mungkin jangan dikenalkan dengan DOT atau susu botol. Kemudian membuat bayi nyaman ketika sedang menyusu. Hindari pemberian susu formula jika harus diberikan dengan indikasi yang kuat. Jadi memang perlu banget. Kemudian ibu terus menawarkan menyusu langsung pada bayi. Jadi harus semangat ibunya memberikan hasil secara langsung. Bila bayi bingung puting, gunakan sendok. Jadi boleh, malah gunakan pakai sendok itu boleh kasih ke bayinya daripada ngasih botol susu. Itu akan memperparah. Kemudian berkonsultasi dengan ahli laktasi kalau tidak bisa diselesaikan. Kemudian bayi dengan berat badan lahir rendah atau prematur segera dilatih untuk menyusu. Jadi kalau bayinya prematur, bayinya kecil karena usia 7 bulan sudah lahir, itu segera dilatih untuk menyusu. Susui bayi lebih sering meski waktu menyusuinya tidak lama. Mula-mula sentuhlah langit-langit bayi dengan jari ibu yang bersih untuk merangsang mengisap. Jadi kalau ada sentuhan itu bayi otomatis akan mencari puting susu. Bila bayi dirawat lebih sering dijemur, jadi harus sering dijemur, disentuh, dan bila memungkinkan disusui atau ASI diberikan menggunakan sendok. Kemudian bayi dengan iterus atau kuning segera menyusui bayi setelah lahir. Jadi jika bayi lahir itu badannya kuning, itu harus disusui sesering mungkin karena yang kuning itu